Halo guys, perkenalkan nama saya Clarissa Fernanda dari kelas 12 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi di kelas 11 semester 4 pada mata pelajaran kimia, yaitu hidrolisis garam. Video ini saya buat untuk tugas pengayaan kimia yang diampu oleh Pak Danang Ardanto. Langsung saja, selamat menyaksikan. Hidrolisis garam. Definisi hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hydro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Sehingga hidrolisis garam adalah peristiwa penguraian garam oleh air membentuk asam dan basanya kembali. Pada hidrolisis garam, hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah saja yang dapat dihidrolisis oleh air. Jenis-jenis hidrolisis terbagi menjadi 4. Yang pertama, garam tidak terhidrolisis, terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Biasa disebut dengan garam netral dengan pH sama dengan 7, di mana garam netral ini kation dan anionnya tidak mengalami hidrolisis. Yang kedua, garam asam. Dia mengalami hidrolisis parsial, terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam asam ini memiliki pH kurang dari 7. Garam asam biasanya kationnya dari basa lemah, mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+. Yang ketiga, garam basa, mengalami hidrolisis parsial, terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Garam basa pH-nya lebih dari 7, di mana anion dari asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH-. Yang keempat, garam dari Ka atau Kb, hidrolisis total. Garam dari Ka atau Kb ini terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah, di mana pH garamnya tergantung besar dari nilai Ka atau Kb. Garam dari Ka atau Kb ini, kation dari basa lemah, akan mengalami hidrolisis yang menghasilkan ion H+, sedangkan anion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH-. Sifat dan pH garam. Yang pertama, Ka lebih besar dari Kb, maka larutan garam tersebut akan bersifat asam dan pH kurang dari 7. Yang kedua, Ka lebih kecil dari Kb, maka larutan garamnya bersifat basa dan pH-nya lebih besar dari 7. Yang ketiga, Ka sama dengan Kb, maka larutan garamnya bersifat netral dan pH-nya sama dengan 7. Contoh soal. Garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial dan bersifat asam adalah A. NH42 kali CO3, B. CH3COOK, C. Fe2SO4 3 kali, D. Na2SO4, E. CH3COO2Ca. Dari kelima pilihan tersebut, garam yang bersifat asam dan terhidrolisis parsial adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang A, NH42CO3, berasal dari asam lemah H2CO3 dan basa lemah NH4OH, di mana mengalami hidrolisis sempurna. Yang kedua, yang B, CH3COOK, berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat KOH. Disebut sebagai garam basa karena berasal dari asam lemah dan basa kuat, mengalami hidrolisis parsial. Yang C, Fe2SO4 3 kali. Berasal dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah FeOH3. Disebut garam asam karena asam kuat dan basa lemah, mengalami hidrolisis parsial. Yang D, Na2SO4 berasal dari asam kuat H2SO4 dan basa kuat NaOH.
Karena sama-sama kuat, maka garamnya netral. Maka termasuk garam netral dan tidak mengalami hidrolisis dan tidak terhidrolisis. Yang E, CH3COO2Ca berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat CaOH2. Karena yang kuatnya basa, maka disebut garam basa dan mengalami hidrolisis parsial. Nah, dari kelima pilihan ini, yang bersifat asam dan terhidrolisis parsial adalah jawabannya C, yaitu Fe2SO4 3 kali. Contoh soal yang kedua. Tuliskan reaksi hidrolisis dari larutan garam berikut, kemudian tentukan larutan garam tersebut termasuk hidrolisis apa? A. NaCl, B. NH4NO3, C. NaCN, D. CH3COONH4. Penyelesaian. Yang A. Larutan garam NaCl. Reaksi ionisasi dalam airnya, NaCl berasal dari ion Na+ dan Cl-, di mana Na+ merupakan basa kuat dan Cl- merupakan asam kuat. Karena sama-sama kuat, maka apabila bereaksi dengan air, tidak akan terhidrolisis, karena NaCl termasuk garam netral. Yang B, larutan garam NH4NO3. Reaksi ionisasi dalam airnya, NH4NO3 merupakan ion yang berasal dari NH4 dan NO3-, di mana NH4 merupakan basa lemah dan NO3 merupakan asam kuat. NH4 dihidrolisis dengan air akan menjadi NH4OH plus H+, sedangkan NO3- karena asam kuat, maka tidak akan terhidrolisis di dalam air. NH4NO3 termasuk garam asam dan mengalami hidrolisis parsial. Yang C, larutan garam NaCl, NaCN. Reaksi ionisasi di dalam airnya yaitu NaCN berasal dari ion Na+ dan Cn-, di mana Na+ merupakan basa kuat dan Cn- merupakan asam lemah. Cn- apabila direaksikan dengan H2O akan menjadi HCN plus OH-. Sedangkan Na+ apabila direaksikan dengan H2O tidak akan mengalami hidrolisis karena merupakan basa kuat. Sehingga NaCN merupakan garam basah dan mengalami hidrolisis parsial. Yang D, larutan garam CH3COONH4. Reaksi ionisasi di dalam airnya yaitu CH3COONH4 berasal dari ion CH3COO- dan NH4+. CH3COO- merupakan asam lemah, sedangkan NH4+ merupakan basa lemah. CH3COO- apabila direaksikan dengan H2O akan terhidrolisis menjadi CH3COOH plus OH-, sedangkan NH4+ apabila direaksikan dengan H2O akan menjadi NH4OH plus H+. CH3COONH4 termasuk garam yang tergantung oleh Ka atau Kb dan mengalami hidrolisis total. Rumus dan perhitungan. Yang pertama, asam kuat dengan basa lemah akan menjadi garam asam, di mana mengalami hidrolisis parsial dalam air dan larutan garamnya akan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali Mg dikali X. Atau bisa juga dicari dengan H+ sama dengan akar KW per KB dikali Mg dikali X. Dengan tetapan hidrolisisnya yaitu KH sama dengan KW per KB. KW itu adalah tetapan kesetimbangan air. 10⁻⁴. KH
yaitu tetapan hidrolisis. Kb-nya itu tetapan ionisasi basa lemah. Mg, konsentrasi molar garamnya. Dan X, banyaknya ion lemah pada garam. Rumus dan perhitungan yang kedua yaitu asam lemah dengan basa kuat akan menjadi garam basa, di mana garam basa akan mengalami hidrolisis parsial di dalam air dan larutan garamnya bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Rumus mencari konsentrasinya yaitu OH- sama dengan akar KH dikali Mg dikali X. Atau bisa juga dengan OH- sama dengan akar KW per Ka dikali Mg dikali X. Dengan tetapan hidrolisisnya yaitu KH sama dengan KW per Ka. KW yaitu tetapan kesetimbangan air. Nilainya itu 10 pangkat min 14. KH itu tetapan hidrolisis, Ka tetapan ionisasi asam lemah, Mg konsentrasi molar garam, dan X banyaknya ion lemah pada garam. Rumus dan perhitungan yang ketiga yaitu dari asam lemah dengan basa lemah akan menjadi garam yang nilainya tergantung dari Ka atau Kb dan mengalami hidrolisis total di dalam air. Rumus yang pertama yaitu jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutannya akan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Rumusnya yaitu H plus sama dengan akar KW per KB dikali Ka. Rumus yang kedua yaitu H plus sama dengan akar KH atau tetapan hidrolisis dikali Ka. Yang kedua, jika Ka lebih kecil dari Kb, maka larutan garamnya akan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Rumusnya yaitu OH- sama dengan akar KW per Ka dikali Kb. Rumus yang kedua, OH- sama dengan akar KH dikali Kb. Dan yang ketiga, apabila Ka sama dengan Kb, maka larutannya akan bersifat netral dan pH-nya sama dengan 7. Derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa. Rumus mencari derajat ionisasi yaitu akar KH per Mg dikali X. Alfa adalah derajat hidrolisis, KH adalah tetapan hidrolisis, Mg adalah konsentrasi molar garam, dan X banyaknya ion lemah pada garam. Contoh soal yang pertama, tentukan pH 100 ml larutan CH3COO 2 kali Ca 0,1 m, 0,1 molar. Dengan Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Penyelesaiannya yaitu diketahui Mg sama dengan 0,1 molar, Ka CH3COOH-nya sama dengan 10 pangkat min 5, dan KW sama dengan 10 pangkat min 14. Ditanyakan pH 100 ml CH3COO2Ca. CH3COO2Ca berasal dari ion 2CH3COO- dan Ca2+, di mana 2CH3COO- merupakan asam lemah dan Ca2+ merupakan basa kuat. Kita cari dengan menggunakan rumus OH- sama dengan akar KW per Ka dikali Mg dikali X. OH- sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14 dikali Mg 10 pangkat min 1 dan X banyaknya ion lemah yaitu 2 per Ka-nya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 14 kita coret dengan 10 pangkat min 5 sehingga menjadi 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga OH- sama dengan akar 10 pangkat min 10 dikali 2. Lalu kita akarkan menjadi OH- sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 5. POH-nya itu sama dengan 5 min log akar 2. pH-nya rumusnya yaitu 14 dikurang POH.
pH sama dengan 14 dikurang 5 min log akar 2. Sehingga pH dari larutan CH3COO2Ca yaitu 9 plus log akar 2. Contoh soal yang kedua. Jika 5,35 gram NH4Cl dengan MR-nya yaitu 53,5 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml, akan diperoleh larutan dengan pH KB-nya itu KBNH3-nya sebesar 1 dikali 10 pangkat min 5. Penyelesaian. Diketahui MR sama dengan 53,5. Gramnya yaitu 5,35 gram. Volumenya 250 ml, KBNH3-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 5. Ditanya pH larutan. Yang pertama kita cari molar dari NH4Cl tersebut. Rumusnya itu gram per mr dikali 1000 per volume. Kita masukkan angkanya menjadi 5,35 per 53,5 dikali 1000 per 250. 1000 per 250 itu hasilnya 4, sedangkan 5,35 per 53,5 hasilnya itu 0,1, sehingga molar dari NH4Cl itu 0,4. Lalu kita cari konsentrasinya. H plus sama dengan akar KW per KB dikali MG dikali X. H plus sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 0,4 dikali 1. H plus sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat min 10. 4 dikali 10 pangkat min 10 itu berasal dari 10 pangkat min 14 kita coret dengan 10 pangkat min 5 menjadi 10 pangkat min 9. 0,4 dikali 1, 0,4. Kita ubah jadi 4 dikali 10 pangkat min 10. H plus sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 setelah diakarkan. Sehingga pH-nya itu min log H plus. pH-nya sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5. 5-nya kita taruh ke depan. Jadi pH larutan NH4Cl yaitu 5 min log 2. Contoh soal yang ketiga. Tentukan pH 1 liter larutan Na2SO4 dengan molarnya 0,2 molar. KaNaOH yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dan KBH2SO4 yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Penyelesaian. Diketahui KaNaOH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dan KBH2SO4-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Ditanya pH. Karena Ka sama dengan Kb, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 4, sehingga pH-nya sama dengan 7. Contoh soal yang keempat, sebanyak 200 ml larutan NH4OH dengan 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan HF 0,4 molar. Jika KBNH4OH sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 dan KaHF sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5, maka pH campuran yang terbentuk adalah, pada contoh soal ini, kita hanya fokus kepada Ka dan Kb-nya. Untuk 200 ml dan untuk volume dan molarnya tidak kita fokuskan. Kb sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 lebih kecil dari Ka sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga larutan NH4OH itu garam asam. H+, lalu kita cari dengan menggunakan rumus H+ sama dengan KW per Ka per Kb dikali Ka.
sama dengan KW-nya itu 10 pangkat min 14, KB-nya itu 4 dikali 10 pangkat min 7, dan KA-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 14 kita coret dengan 10 pangkat min 7, sehingga sisa 10 pangkat min 7. Kita kalikan dengan 10 pangkat min 5, berarti ditambah, sehingga menjadi 10 pangkat min 12. Karena di atas kita anggap ada 1, jadi sama dengan akar 1/4 dikali 10 pangkat min 12. Nah, akar dari 1/4 dikali 10 pangkat min 12 itu yaitu 1/2 dikali 10 pangkat min 6. 1/2 sama dengan 0,5. 0,5 kita jadikan pangkat sehingga 5 dikali 10 pangkat min 7. Sehingga pH-nya yaitu 7 min log 5. Contoh soal yang kelima. Derajat hidrolisis dari larutan NH4Cl 0,001 molar dan nilai Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5 adalah penyelesaian. Diketahui molarnya yaitu sebesar 0,001, Kb NH3-nya sebesar 10 pangkat min 5, Kw-nya sebesar 10 pangkat min 14. Ditanyakan alfa. Kita cari alfanya dengan rumus akar KW per KB per MG dikali X. KW-nya itu 10 pangkat min 14 per KB-nya itu 10 pangkat min 5, MG-nya 10 pangkat min 3, dan X-nya itu 1. X itu dari asam basa lemahnya itu cuma 1. Sehingga 10 pangkat min 14 kita coret dengan min 5. 10 pangkat min 5, sehingga sisa 10 pangkat min 9. Jadi alfa sama dengan akar 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 3, sama dengan akar 10 pangkat min 6. Sama dengan 10 pangkat min 3. Sehingga derajat hidrolisis dari larutan NH4Cl yaitu sebesar 10 pangkat min 3. Itu tadi penjelasan mengenai hidrolisis garam. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.